menceritakan keterkaitan sampai ke Bedander segala. Nanti ini ada kaitannya. Semua yang diceritakan beliau ini, kenapa kita Gajah Mada setiap saat dari kecil sudah tahu dengan buyut Bedander. Nanti kaitannya itu akan muncul. Itu kemungkinan Wali Songo datang ke sana pada zamannya setelah Majapahit. Setelah Majapahit dan masuk ke Bedander. Zaman Islam. Iya, masuk zaman Jadi Islam. mengislamkan orang-orang di daerah sana. Terus lagi? Enggak, ini mungkin para pemirsa kan bingung kenapa kita harus beliau menceritakan keterkaitan sampai ke Bedander segala. Nanti ini ada kaitannya. Semua yang diceritakan beliau ini, kenapa kita Gajah Mada setiap saat dari kecil sudah tahu dengan buyut Bedander. Nanti kaitannya itu akan muncul di saat beliau sudah menduduki posisi, ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin lanjut Pak. Lalu oleh buyut Bedander yang juga punya famili dengan buyut Penanggungan, si Gajah Mada ketika remaja dititipkan kepada buyut Penanggungan untuk direkomendasikan sebagai prajurit Bayangkara di Majapahit atau prajurit itu aja dulu. Prajurit. Nanti ditempatkan di pasukan Bayangkara, apa pasukan Rananggana, apa pasukan Jalapati, apa pasukan Halayuda. Ada empat kesatuan kan gitu. Ini itu nanti. Itu nanti. Jadi oleh buyut Bedander dititipkan pada buyut Penanggungan agar bisa direkomendasikan menjadi prajurit di Majapahit. Kenapa kok harus melalui buyut Penanggungan? Karena buyut Penanggungan itu punya hubungan erat dengan Patih Arya Tada. Kaitannya di sini. Empuk Rewes. Akhirnya kan muncul nih saya keterkaitannya sedang terus. Akhirnya kan Gajah Mada diterima sebagai prajurit di Kesatuan dan masuk di Kesatuan Bayangkara. Ya ini pasukan pengawal raja karena ada tiga kesatuan, ada 4 kesatuan: Bayangkara, Rananggana, Jalapati, Halayuda. Tapi dia diterima di Bayangkara, prajurit Bayangkara. Itu raja. Pada masa zaman pemerintahan Prabu Jayanegara. Mulai muncul di sini. Yang usianya itu hampir setara. Jadi antara seumuran dengan Jayanegara itu. Jayanegara seumuran. Itu kalau menurut folklor dari wilayah utara Bedander. Kalau kita dasarkan pada babat Gajah Mada. Nah ini saudara-saudara, ini kita kalau tadi folklor. Sekarang ini kita akan coba mengulasin dari sisi babat ini. Sisi babat Gajah Mada ini ya Pak ya. Monggo Pak. Jadi menurut salah satu dari manuskrip yang disebut dengan babat Gajah Mada dari Bali, Gajah Mada itu adalah anak dari Patni Nariratih, istri dari Empu Suradarma Yogi. Nah, karena Empu Suradarma Yogi itu menjadi seorang wiku, akhirnya mereka tidak bertempat tinggal jadi satu. Patni Nariratih berada di Wilwatekta, kemudian Empu Suradarma Yogi ini ada di Giri Madri. Gili Madri, itu semacam Pasraman lah. Pasraman. Gili Madri, Pasraman Gili Madri. Itu di sebelah selatannya Lemah Caitra atau Lemah Glis. Jadi Pasraman Gili Madri itu ada di sebelah selatan dari Lemah Citra atau Lemah Glis. Jadi jarak antara Wilwatekta dengan Gili Madri itu nggak begitu jauh. Sehingga tiap hari Patni Nariratih itu mengirim makanan dan keperluan suaminya yang ada di Pasraman Gili Madri itu. Diceritakan dalam babat itu, suatu ketika
Empu Suradharma Yogi mengambil air yang cukup jauh. Patni Nariratih sedang datang berkunjung untuk mengirim makanan. Nah, disitulah Dewa Brahma turun karena terpikat oleh kecantikan Patni Nariratih. Ya. Dewa Brahma turun menyerupai Empu Suradharma Yogi. Dan ini kalau saya banding-bandingkan kok hampir sama dengan Kenarok. Kayak Kenarok juga. Sama juga dengan kalau di Bali kisahnya ini sama dengan Keboiwo. Ya, mirip juga kayak begitu. Lanjut Bang. Ya. Jadi ketika dia ini menyerupai Membo dalam bahasa sini itu Membo atau apa? Menjelma ya. Menjelma. Dewa Brahma menjelma menjadi sang suaminya. Yogi. Akhirnya terjadilah hubungan antara mereka berdua yang membuat meskipun Patni Nariratih itu tahu ya setelah suaminya datang kok kembar gitu ya, tahu, tapi baik Patni Nariratih maupun Empu Suradharma Yogi nggak berani berbuat apa-apa. Karena apa ya, yang dilakukan itu adalah yang disembah itu dewanya gitu ya. Dewanya. Tidak lama kemudian dia hamil karena malu. Ya, namanya seorang wiku, punya istri yang tempatnya berpisah kok bisa hamil. Akhirnya dia mengungsi pindah. Iya, meninggalkan Girimadri maupun Wilatika ke wilayah Mada, Gunung Semeru. Ke Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru. Ya. Kalau bahasa sini apa Mas? Minggat ya. Hijrah. Ya mungkin hijrah kalau sekarang ya. Hijrah. Di Gunung Semeru akhirnya tibalah dia di sebuah desa Mada. Nah, di sini yang disebut Desa Mada munculnya jiwanya. Terus Mas, lahirlah seorang laki-laki yang kemudian dirawat oleh Buyut Mada atau Lurah Desa Mada itu ya, sampai besar. Tapi cerita selanjutnya ini sudah ketika si Gajah Mada kecil lahir, Patni Nariratih bersama dengan suaminya Empu Suradharma Yogi ini melanjutkan perjalanan untuk bertapa. Jadi mencari kamuksan. Ya. Akhirnya sampailah di wilayah Plambang. Beliau berdua menetap di sana sampai meninggal. Plambang. Kalau lereng Gunung Semeru. Ya. Tapi cerita selanjutnya putus. Tapi dari sini, dari babat ini cuman kita mengetahui lahirnya sampai beliau dipelihara oleh Buyut Mada di sana. Betul. Tapi untuk folklore ini masih berlanjut. Nah, gimana lagi Mas? Masih berlanjut. Kalau folklornya lagi. Karena apa? Juga ada sumber dari kitab para ratu. Oh, ini kembali kita lanjut. Kita kembali ke sumber yang lain, ini kitab para ratu. Ya kan? Tapi cerita ini pun ini sekarang juga dikembangkan oleh masyarakat di daerah sana, terutama yang dipelopori oleh Dedi Adairi. Jadi seorang pemimpin alasan di daerah sana itu, di daerah mana? Nimbang, daerah Lamongan itu untuk mengangkat masalah Gajah Mada menjadi sebuah tidak sekedar cerita rakyat, ya kan? Tapi ingin mengulas sebuah cerita fakta. Ya. Nah, kalau dari sisi itu gimana dia, Pak? Ya. Ketika dia sudah menjadi prajurit di Majapahit, Gajah Mada itu kan diterima di Kesatuan Bayangkara. Ya. Lalu di sana ketika terjadi pemberontakan Rakuti Pancawilwatikta, Rakuti Rabanya Rawideng Rayu Yu Ratanca, ya kan? Ratanca terakhir. Lagi Ratanca kan? Tapi dia kan gini-gini. Ratanca itu kan nggak seperti yang lain-lain. Dia bisa pihak kanan, dia pihak kiri. Dua kaki. Ya. Tapi sebutannya ini 5 apa tadi Pak? Pancawilwatikta. Ya, memang ada dulu yang dikasih geral Rara itu Dharma Putra. Iya, Dharma Putra. Yang anggota Dharma Putra. Dharma Putra Pancawilwatikta. Itu lengkapnya.
Saya ulang lagi, Dharma Putra Pancawilwata. Tahun 1319, Dharma Putra Pancawilwata melakukan pemberontakan. Ya kan? Melakukan pemberontakan, begitu serunya di dalam peristiwa pemberontakan itu, ya, penjenengan bisa menambah wawasan itu melalui buku yang ditulis oleh Langit Kresna Haryadi. Itu ada tiga serial, Gajah Mada 1, Gajah Mada 2, Gajah Mada 3. Ya. Ini para pemirsa, ini anginnya mendadak besar. Ini kencang sekali mendadak. Ini kita lihat sampai pepohonan semua. Jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu. Tapi kita juga menganggap ini satu syukur ya, bahwa dapat angin ini kan enak juga gitu. Mungkin ada sisi yang lain juga kita nggak tahu. Mungkin ini sang perwira Gajah Mada juga sedang datang menyaksikan omongan kita. Nah ini setelah terjadi pemberontakan itu gimana? Oke. Iya. Ya. Jadi waktu itu ya, sebetulnya ada satu pasukan yang berpihak pada satu kesatuan pasukan yang berpihak pada Jayanegara. Ya. Ya ini pas Halayudha. Kananggana, Jalapati ini sudah dikuasai oleh Rakuti. Ya. Kemudian yang Bayangkara, Halayudha itu yang berpihak pada Jayanegara dengan Bayangkara. Ya, masih ada satu lagi yang belum berpihak, kemana ini? Yang mana? Kan ada 4 ya, ya betul, ada 4 kan? Iya, dua-dua artinya. Ketika sudah dalam keadaan terdesak, maka seluruh kesatuan pasukan, 3 kesatuan pasukan itu semuanya berpihak kepada Rakuti. Tinggal Bayangkara. Itu pun tidak lengkap. Itu hanya beberapa orang, 17 kalau nggak salah. 15 ya. 15 orang. Ada yang 19, ada yang 17. Dan nanti kita lihat lagi di Pararaton. Ya. Nah, itu pun juga nggak lengkap. Ada satu yang menjadi pengkhianat. Betul. Jadi setelah jebol pintu Purawaktara jebol, ya, Gapura Purawaktara jebol, ya, kemudian seluruh pasukan tiga pasukan ini menyerbu ibu kota. Istana udah masuk ke dan istana. Jayanegara bersama dengan Gajah Mada dan keluarga beserta dengan beberapa anggota Bayangkara itu terkepung dalam istana. Ya. Akhirnya jalan satu-satunya hanya meloloskan diri melalui lorong. Kemungkinan, ya ini kemungkinan masih analisa. Itulah sumur pas. Kemungkinan itu yang dipakai untuk penyelamatan. Ya, yang diasumsikan ya, bangun jalan keluar. Itu. Jadi lewat lorong itulah tembus ke belakang rumah kepatian Pati Arya Tada. Oleh karena Pati Arya Tada waktu itu masih termasuk orang yang paling disegani oleh pihak manapun. Rakuti pun juga segan dengan Arya Tada. Pati Arya Tada. Dari sana akhirnya bisa menyelamatkan diri sampai ke Wirasaba, ke Buyut Wirasaba. Buyut Wirasaba, bukan ke Bedander langsung, Pak? Belum ya? Belum, ke Wirasaba, Mojoagung dulu. Nah, sekarang namanya Rosobo. Yang terkenal rawannya itu. Rawan Rosobo. Wirasaba. Di sana ketahuan oleh si Rakuti, akhirnya dikejar. Tapi sebelum bisa sampai, bukan. Sebelum tentara putih itu datang, Buyut Wirasaba bersama dengan Jayanegara dan para itu keluarga dan pasukan menyelamatkan diri ke Buyut Jatiduwur di wilayah Kesambu. Jadi rentetannya setelah keluar dari Kota Raja, langsung ke Buyut Wirasaba, dikejar oleh pasukan Rakuti, tapi beliau bersama sudah pindah lagi ke Buyut
Jati Dhuwur. Rumah Dhuwur. Bu Wirasaba dibakar. Nggih. Di Jati Dhuwur itu kemudian mereka disamarkan pakai topeng, sehingga sampai hari ini yang namanya kesenian topeng Jati Dhuwur itu tetap ada. Itu mulai dari kejadian Iya, ini ya Pak. untuk penyamaran itu.